Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa dan terhubung kembali dengan ta'lim kita di kesempatan subuh kali ini, waktu Indonesia bagian Barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh aktivitas kita yang telah, sedang, ataupun akan dilakukan diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, kita bermohon kepada Allah, semoga seluruh saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini, dimanapun berada, namun belum beriman, diberikan kekuatan dalam jiwa mereka dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat diberikan sentuhan kekuatan dalam jiwa, dibimbing untuk bertaubat, memperbaiki jalan kehidupan lebih baik, lebih berkualitas menuju hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan mencoba meneruskan bahasan kita setelah di pertemuan yang lalu kita mengkaji ragam nama dalam ilmu tauhid, dan kita dapati beragam nama istilah namun menunjuk pada substansi yang serupa dengan penekanan atau dilalah yang berbeda. Ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan tentang ilmu yang kita kaji ini, baik disebut dengan ilmu tauhid. Jadi kalau Anda, kita, saya mendengar tentang nama ilmu tauhid, itu tiada lain menunjuk kepada akidah, tidak lain menunjuk pada iman. Namun penekanannya ditujukan kepada pemahaman untuk mengarahkan seluruh aktivitas kita tertuju pada Allah yang Maha Esa, Allah yang Ahad. Jadi kalau disebutkan ilmu tauhid, ya kita langsung menangkap itu dengan mengoreksi, mengintrospeksi segala hal yang terkait dengan aktivitas kita. Sudahkah seluruhnya tertuju, ya dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ahad? Ya, sudahkah dalam gambaran cepatnya semua pekerjaan kita itu sudah bernilai ikhlas di hadapan Allah? Karena ahad itu kan terletak di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, mengerjakan segala sesuatu tertuju kepada yang ahad disebut dengan tauhid, ya. Nah, kita ini muwahhid, jamaknya muwahhidin, orang-orang yang berusaha menjadikan segala hal tertuju untuk mendapatkan ridha Allah yang satu. Tuhannya Maha Satu, Maha Esa, Ahad, dan semua kegiatannya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhanya. Semua aktivitas yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhanya, itu yang disebut dengan ibadah, dan itulah fitrah kehidupan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara beribadah itu seperti tadi yang disampaikan di Quran surah 51 ayat 56, cara mengerjakan yang terbaiknya ditafsir kemudian di Quran surah 98 Al-Bayyinah di ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka, ya, sebagai ibadah kepada Allah dan berusaha untuk ikhlas mengerjakannya. Sedangkan ikhlas menanggalkan segala hal, motivasi dan sebagainya, ditanggalkan seluruhnya dan menunjukkan hanya kepada yang satu saja, Ahad. Karena itulah ketika diturunkan surah Al-Ikhlas, ya, maka firman pertamanya, ayat pertama, qul huwallahu ahad. Jika kita mampu mengerjakan semua itu, maka muncullah apa yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam keterangan beliau, dan nanti dicantumkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau, ya, di Sahih Muslim di nomor hadis yang ke-8, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, nah kalau ini sudah personal nih, ya, jadi Nabi merinci secara personal. Tadi kan masih mencakup keseluruhan, ya. Allah mengkhitab, memberikan sebuah pesan penting, gitu kan, menyampaikan kepada seluruh hambanya tanpa kecuali, jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Lalu detailnya dijelaskan oleh Nabi secara personal kepada setiap kita, ya, anta'budallaha, engkau jadikan, walaupun ini dicontohkan pada saat itu, ya, pada tamu yang datang, itu malaikat yang menyamar datang ke majlis Nabi, ya, ke tempat Nabi bercengkrama dengan para sahabat, kemudian bertanya, mengonfirmasi beberapa hal yang pernah saya juga sampaikan di pertemuan lalu, baik itu iman, Islam, ihsan, dan amaratus sa'ah atau alamatus sa'ah, kan?
Maka anta'budallaha ka'annaka tara, ya, engkau menjadikan seluruh aktivitas ibadahmu itu, seluruh aktivitas pekerjaanmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ya. Dan dalam mengerjakan itu engkau selalu merasa diawasi, dilihat, diamati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau belum punya kemampuan untuk menatapnya. Nah, ini jadi sifatnya ihsan, orangnya nanti disebut dengan muhsin, jamaknya muhsinin. Kalau kita bisa pertahankan di satu sisi saja, dari satu nama ini saja, ilmu tauhid. Ya, tadi sudah ya, saya gambarkan kemana jalurnya gitu. Nah, ini kan dari nama ilmu tauhid. Kalau kita bisa pertahankan ini saja menjadi muhsinin dalam kesempatan berkehidupan di dunia, nanti terjemahannya banyak. Bisa dalam konteks ibadah ritual, misal sholat, kan? Istighfar, ya? Mau yang sholatnya fardu sampai sholatnya sunnah, itu pahalanya tinggi sekali. Orang yang bisa membawa keikhlasan dalam aktivitas ibadah ritualnya secara spiritual, itu setidaknya disifati oleh Allah dengan orang-orang yang nanti ditempatkan di taman surga. Ya, dia mampu membangkitkan jiwa takwanya. Kan keimanan itu ada jiwa takwa, kan? Takwa itu ada dalam nafas, ya, dalam dirinya, di nuatnya itu. Maka nanti turun Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-15, ya, sampai dengan ayat 23 lah kalau kita mau agak sedikit ke bawah. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang-orang takwa itu, kan, nanti akan ditempatkan di taman-taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan segala kemuliaan, kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Dan sungguh, ya, mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang ihsan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muhsin. Apa sifat mereka? Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya. Maka ditafsirkan di sini, kalau sedikit tidur kan umumnya malam, ya, maka sering bangun malam. Ini salat ritual. Dan menjelang ke subuh itu istighfar. Wabil ashar, ashar itu jamak dari kata sahar, waktu singkat menjelang fajar. Jadi setelah dia tahajud, dia rajin istighfar. Itu istighfar tuh melatih kebersihan jiwa. Ya, sehingga nanti buah dari istighfar salah satunya adalah keikhlasan. Orang-orang yang rajin istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, itu buah dari istighfar itu salah satunya selain menghadirkan kenikmatan untuk berzikir, ya, menghadirkan taubat, salah satunya itu menghadirkan keikhlasan. Jadi menunjukkan segala aktivitas tertuju kepada Allah. Ya, silahkan berlatih. Kita sama-sama berlatih menghadirkan itu. Nah, itu nanti puncaknya orang yang biasa seperti itu disiapkan nanti apresiasi tertinggi ketika Allah berkehendak dengan rahmatnya menjadikan ia mendapatkan surga, ditempatkan di taman surga. Ya, taman surga. Nanti detailnya lagi kalau ditambahkan kita dengan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ya, dan dia juga gemar berbagi lewat harta, didetilkan lagi nanti di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Ya, kalau berbaginya bisa dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, nanti ditambah lagi, ya, tempatnya seluas langit dan bumi itu. Ya, Masya Allah. Ini sudah janji Allah, ya. Dan ini kalau perkara gaib, iman, bukan akal tempatnya, iman. Ya, karena itu kita belajar tauhid untuk menguatkan iman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini, ya kan? Amalannya apa? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya kan? Dan ini orang-orang tanda pertamanya dia gemar berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, gemar memaafkan orang lain, kan? Nah, ini ujungnya mengonfirmasi lagi yang sifat ihsan tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi sama tuh, ya, keterkaitannya. Nanti kalau kita gabungkan keseluruhannya dengan level yang tingkat tinggi lagi, kan tadi baru bangun malam, kan kita nggak tahu nih khusyuk apa nggak bangun malamnya, tapi konsisten dulu. Ya, kalau sudah konsisten kan nanti bisa lebih maksimal tuh. Ya, sudah jadi kebiasaan tuh lebih bisa menikmati. Kemudian istighfar, konsisten dulu aja. Nah, nanti levelnya naik. Dari konsistensi itu melahirkan kehusyuan, kenikmatan. Kalau sudah khusyuk, berbaginya pun jadi konsisten, sampai dampaknya bisa menjaga diri dari hal keburukan, itu kan, mempertahankan kemuliaan, menjaga waktu sholat. Naik lagi levelnya tuh. Tadi baru digambarkan kan tamannya, seluas langit dan bumi. Nanti tempatnya Firdaus. Makanya ketika masuk ke Firdaus itu, surga yang tertinggi yang sangat luar biasa kenikmatannya, itu imannya sudah menjadi identitas. Jadi mukmin, ya. Surah ke-23 itu, Al-Mu'minun.
Qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh akan bahagia dan sukses orang-orang yang imannya sudah melekat pada dirinya, melekat kuat jadi identitas. Ya, siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu dalam semua salatnya khusyuk. Itu udah kualitasnya udah naik tuh. Ya, jadi bayangkan dari satu nama saja ini kalau dipelajari dengan benar, manfaatnya dahsyat sekali. Baru satu nama itu. Ya, kalau kita turunkan ilmu tauhid, benar kita belajarnya, ya masuk betul seperti orang dulu mempelajarinya, kan seperti Nabi mengajarkan kepada para sahabat dan sebagainya. Itu dampaknya dahsyat, ke ibadah terasa, kan? Ke pengelolaan harta juga proporsional dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, jadi itu yang bisa kita dapatkan dari nama yang pertama. Dan kita juga pelajari tentang ilmu aqidah al-islamiyah, kan? Bagaimana dengan semua itu nilai-nilai keislaman diikat kuat di dalam diri. Akidah itu mengikat dari keimanan kita, keyakinan kita diikatkan kuat dalam diri kita seperti pondasi, ya dicakarkan ke dalam bumi, digenggamkan sehingga bangunannya bisa utuh dipegang. Nah, ini kalau sudah akidah dan disifati dengan Islami, ya, maka semua pondasi keimanan ini ketika kuat, maka dia akan menggenggam bangunan-bangunan keislaman, ya digenggam erat begini supaya tidak goyah, tidak geser dan seterusnya. Artinya apa? Bangunannya kan terdiri dari tiang-tiangnya salat. Syariat itu kan yang kemarin kita pelajari. Ada salat imaduddin. Masih ingat hadis Nabi? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya telah menegakkan agama. Itu bangunan kan? Kita setelah pondasi kan bangun tiang-tiang. Tiang pancang itu. Itu salatnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kalau ditegakkan, maka akan siap nih bangunan keislamannya. Ya, kalau dia nggak kerjakan, ya bagaimana bangunannya bisa jadi? Ya, bisa terbangun dengan baik. Ada pondasinya tapi nggak pernah muncul. Kan nggak kelihatan. Ya, nggak ada rumahnya, nggak ada bangunan, nggak ada apa-apa, tanah saja biasa, ya. Pondasi kan di dalam, nggak kelihatan tuh, ya. Makanya orang-orang yang munafik mengatakan dia muslim, ya, dan mengatakan saya beriman, nggak nyampe, nggak kelihatan, tanah saja gitu rata, nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, jadi kalau sudah ada bangunan itu, apa ilustrasi yang terbesarnya? Maksudnya begini, sholatnya, zakatnya, puasanya, haji, umrah, amalan yang sunnah yang lain membentuk satu bangunan yang dipegang kokoh. Jadi kalau pondasinya kuat, ini amalan juga akan kuat. Bangunannya akan kokoh. Karena itu fungsi belajar akidah Islamiyah, ya puncak tertingginya adalah itu bisa menunjukkan konsistensi untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bangunan keislaman itu dengan utuh. Ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Ya, jadi kalau kita ngelihat rumah bagus itu kan kokoh. Ya, kemudian indah tampilannya, enak dipandang. Kemarin saya ilustrasikan saking bagusnya kadang orang ingin foto-foto, ingin melihat dan sebagainya. Itu bangunan itu, Islam itu mengcover 3 bagian yang penting dalam kehidupan. Ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Dan semua ada fikihnya sendiri. Ya, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Makanya saya dulu kecil tuh pernah mengalami pembelajaran tuh masih ada akidah akhlak. Ke puncak tertingginya itu. Akidah akhlak. Jadi dengan belajar akidah itu, ya kita ibadahnya kuat. Makanya saat ibadah itu ada latihan tuh dari kecil. Kalau di madrasah ibtidaiyah itu, bahkan di sekolah-sekolah umum itu masih ada dulu pelajaran agama itu masih saya terasa sekali. Ada akidah akhlak, kemudian ada kayak buku evaluasi pembelajaran. Bahkan setiap datang Ramadan itu ada buku table-tablenya di situ, mengerjakan apa. Kalau tarawih siapa yang ngasih kultum, bahkan diberikan paraf supaya kita betul-betul hadir ke masjid. Itu masih ada demikian. Ya, saya tidak tahu apakah era-era anak-anak sekarang mendapati itu atau tidak, gitu ya. Dan itu terasa ke dalam diri kita itu perubahannya. Nah, itulah akidah. Kalau sudah kuat menggenggam, maka Islamiyah, keislaman itu akan tampak dalam kehidupan. Dan gak ada rasa malu, rasa takut dan sebagainya. Jadi takutnya itu karena Allah. Malunya itu kalau terdorong berbuat maksiat. Jadi kemuliaan itu hadir. Usuluddin, pokok-pokok agama, din. Jadi kalau sudah pokoknya kuat, bagus, tadi ya, pondasinya bagus, dasarnya kuat, maka paham dia mengenal agama dengan bagus. Maka setiap ada yang menyoal tentang agamanya, dia bisa menjelaskan secara terstruktur. Ya, metodologinya bagus, dalil-dalilnya kuat. Usul itu pokok-pokok yang mendalami ya kekuatan dalam beragama. Jadi kalau kita belajar ini agamanya mesti lebih kuat. Jangan sampai kita belajar tauhid, belajar akidah, ya, belajar usuluddin, tapi malah goyah, lemah pondasinya. Nah, itu bukan usuluddin namanya. Karena itu kurang lebih kita sudah 60 nih, 61 atau 62 video dengan ini kita belajar itu. Ya silahkan dicek, ada nggak perubahan pada diri kita itu? Semakin mengenal Allah tidak?
Ya, makanya saya cek kemarin dengan merumuskan beberapa intisari kajian itu yang teman-teman hadirkan. Baru tadi malam saya selesaikan ya. Mungkin insya Allah sore ini atau malam nanti disampaikan kepada teman-teman. Itu Masya Allah ini ya. Dan saya sangat bersyukur Masya Allah teman-teman sudah bisa membuat bagan, merumuskan ya. Dengan segala ragamnya gitu. Luar biasa. Ada yang paling kreatif itu supaya nggak susah dibikin langsung thumbnail videonya. jadi bukan apa namanya tema-tema pembelajaran dan dalil, ini thumbnail videonya. Ya, jadi materi pertama disebutkan flyer video, kedua flyer taklim sampai ujungnya gitu ya. Ya tapi lebih daripada itu saya ingin mengatakan bahwa ini semua ragam yang telah kita bahas ini pada akhirnya menjadikan kita mesti lebih memahami dengan baik tentang agama kita. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih Anda memilih Islam, kita bisa jelaskan dengan runtut, dengan baik. Ya, kalau ingin dari persepsi internal di keislaman kita, jelaskan dari Al-Qur'annya, jelaskan di hadisnya. Kalau ingin bisa nanti dikomparasikan dengan struktur logika, misalnya jelaskan secara logika. Ini saya pilih Islam karena begini. Dari sisi ketuhanan jelas, dari sisi ibadah jelas, tidak ada persoalan, nggak ada kerumitan. Dari sisi muamalah konsepsinya jelas, mengatur bimbingan dari bangun tidur sampai tidur lagi, bisa kita jelaskan dengan baik. Nah, itulah usuluddin. Jadi ini penting sekali ya, penting karena kekinian ini pokok dipahami betul nih. Nanti ada gerakan namanya orientalis dari sejak dulu itu. Nanti ada beberapa buku mungkin yang ingin saya tunjukkan juga. Itu memang riset-riset menunjukkan untuk menggoyahkan keyakinan itu jadi tumpuan yang paling utama, jantungnya di situ. Sebab kalau akidahnya sudah goyang, ya sudah, syariatnya pun terputus. Sudah nggak gemar sholat, sudah nggak gemar puasa, sudah berpikirnya aneh-aneh dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu yang dirugikan banyak nanti. Selain diri sendiri, lingkungan juga akan dirugikan. Saya dulu masih belajar, kita atau mungkin yang semasalah setidaknya dengan saya, atau bahkan di atas saya, masih ingat kan? Kita belajar akidah dulu, akidah, akhlak. Coba lihat tingkat kriminalitas. Bandingkan dengan sekarang. Bisa terlihat. Ya, silahkan kalau ada sensus misalnya riset tentang tindak kriminal ya per harinya berapa nih indeks kriminal di Indonesia. Saya kalau paling gampang saya lihat aja di berita-berita itu hampir setiap hari 85% itu negatif semua. Ya, baik kasusnya fahsya atau mungkar. Ya, fahsya yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, perzinahan, selingkuh, ini itu prostitusi dan sebagainya. Mungkar dari kasus narkoba sampai perampokan, pembunuhan macam-macam itu hampir setiap hari itu menghiasi berita-berita kita. 85% kurang lebih itu. Anda bisa bayangkan, ya, dulu orang ada kejadian kecil saja, ada yang meninggal karena kejadian A, itu hebohnya bisa luar biasa satu kali. Ini sekarang kayak sudah biasa. Ya, dan itu masih ada tuh akidah akhlak itu masih bisa dinikmati itu. Ya, tenggang rasa, toleransi macam-macam dipraktekkan dengan sangat indah. Nah, ini ada sesuatu, coba dicek lagi. Saya tidak tahu ya apakah di sekolah SD sekarang anak-anak itu pelajaran agama masih ada apa enggak tuh. Terus muatannya bagaimana tuh? Tereduksi atau memang diajarkan dengan cara yang baik? Kita berbicara dalam spektrum keislaman, ya, dan kita menghormati di tempat-tempat yang ada mungkin sekolahnya nanti ada muridnya yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha dan sebagainya. Itu konsepsi dengan kepercayaannya masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah di murid-murid yang Islam itu masih ada nggak pelajarannya itu akidah akhlak. Kemudian nanti ada bukunya juga akidah Islam dan sebagainya. Ya, nah ini persoalan yang penting untuk dikaji. Jangan-jangan bukunya ada, penerbitnya ada, tapi gurunya nggak ada, gitu kan? Ini juga dicek ini. Ya, terus kualifikasi gurunya bagaimana tuh? Ya, sertifikasinya apakah sertifikasi yang memang keislaman atau sertifikasi yang pada standar-standar umum? Nah, ini juga penting untuk dilihat. Nah, jadi ini gambarannya kenapa disebutkan, kalau disebutkan akidah Islam berarti harus kuat. Kalau disebutkan usuluddin mampu menjelaskan. Nah, ya, di kalau usuluddin nih kita harus mampu menjelaskan. Jangan sampai kita belajar nggak bisa kita jelaskan pada orang lain. Minimal ketika ditanya. Ya, atau untuk menguatkan kepada anak-anak. Anak-anak kecil kan pasti akan bertanya tuh. Ya. Mengapa sholat? Mengapa menyembah Allah? Allah itu siapa? Dan sebagainya. Nanti di Quran dijelaskan. Ini. Anak kecil bertanya, begini jawabannya. Ya kan? Nah, remaja bertanya, begini jawabannya. Orang dewasa bertanya, seperti ini cara menjawabnya. Itu ada semua. Makanya kalau kita riset ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ngaji satu saat belajar tafsir turunannya. Itu kenapa panggilan ayah ke anak ya? Kan dialognya selalu ayah dengan anak, kan? Ya, jarang dengan ibu, kan? Ibu biasanya doanya langsung kepada Allah untuk anaknya. Ya, seperti Hannah berdoa kepada Allah untuk Maryam. Tapi dialog terjadi nanti antara Yakub dengan Yusuf misalnya, alaihi wassalam, Ibrahim dengan Ismail, alaihi wassalam. Itu selalu dari ayah ke anak tuh bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Luqman dengan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya.
Kemudian ya bunayya la taqsus ru'yak, la bunayya ya bunay, semuanya bunayya. Anak ke ayah itu abati. Ya, jarang kita dengar abi atau buya, selalu abati, abati, abati. Itu ada hikmahnya. Ada maknanya itu. Ya, nanti di satu saat kalau sudah masuk ke bagiannya kita bisa jelaskan dan uraikan. Tapi saya ingin tegaskan bahwa di Islam itu ada metodologi gitu, untuk menjelaskan, menyampaikan. Secara psikologi ini masih begini, anak usia begini karakternya sudah begini. Itu ada pendalamannya tersendiri. Nah, dibawa ke nama-nama yang kemarin kita perdalam. Kemudian kita sudah dapatkan ilmu tauhid, didapatkan usuluddin, akidah Islamiyah, fiqhul akbar, ya pemahaman tertinggi dalam agama. Fikih itu paham, mengerti. Syariat ada fikih. Salat ilmunya disebut fikih, ya kan? Kemudian zakat ilmunya disebut apa? Fikih. Umrah, haji, fikih. Nah, ini akidah pun pemahamannya itu harus lebih tinggi dibandingkan pemahaman-pemahaman terhadap yang bab salat, gitu kan? Bab zakat, bab haji. Salat saja kita diminta untuk paham bacaan dan gerakannya, ya, supaya bisa mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana kita bisa salat kalau nggak ngerti yang dibaca dan dilakukan, ya kan? Itu ada fikihnya sendiri untuk memahamkan kepada kita supaya khusyuk, supaya feedbacknya dapat, implementasinya bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita. Maka apalagi dengan pondasi, ya, yang pokoknya itu. Maka lebih tinggi lagi, makanya Al-Imam Abu Hanifah menyebutnya dengan Al-Fiqhul Akbar. Betul-betul harus paham. Makanya sabar nih ya. Seperti Anda kalau di kampus itu belajar sabar, di SD sabar sampai ke ujian. Kalau perlu kita terus telahi, ditelateni satu-satu sampai ketemu tuh. Ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kesini, kenapa begini, dalilnya apa, ininya apa, sampai kita mengerti betul. Baik, untuk diri kita. Kalau awam tuh cukup selesai, syahadu an la ilaha illallah, salat, kerjakan, selesai. Ya, tapi bagi kita yang ingin mencoba untuk memahami dengan baik, dan mewariskan kembali, meneruskan kemudian jadi jariah, itu akan lebih bagus pembelajaran seperti itu. Apalagi anak-anak yang belajar di kampus-kampus dengan jurusan yang spesifik, ya, dengan namanya. Kemudian ilmu nadhru wal istidlal, ya, ilmu nazri wal istidlal. Bagaimana tentang meriset, menghadirkan dalil dan turunan-turunan yang lainnya yang terkemas nanti dengan pembelajaran yang telah kita hadirkan di kesempatan yang lampau. Nah, semua ini ketika kesan namanya beragam, kan? Diksi dan dilalahnya, penunjuknya menunjuk kepada hal-hal yang sifatnya saling menyempurnakan, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Ya, betapa pentingnya. Karena itu saya ingin sedikit lengkapi dulu bacaan yang kemarin kita sempat bacakan sebagiannya. Saya ingin sedikit saja sampaikan tentang pendalilan. Ya, jadi apa yang saya sampaikan kemarin argumentasinya ini, hujahnya ini. Ya, supaya Anda mengerti kalau saya menyampaikan sesuatu, ini ada dasar dari kitabnya gitu. Jadi bukan sebatas pemikiran pribadi atau begini begitu, tidak. Kadang-kadang saya sampaikan, ya. Kemudian kalau kita baca kitab, ya isinya kita ketemu juga. Ya, kita teruskan paragraf keduanya, saya baca cepat, kemudian setelah itu nanti kita hadirkan lompatan-lompatan untuk menguatkan itu semua dari era kenabian, ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bagian terakhir nanti sebelum kita pindah kepada fase setelah wafatnya Nabi SAW, menjaganya bagaimana, terus ke masa dialektika. Dan selesai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifani rahimahumullah. Ya, penulis buku ini ada dua orang. Ya, menulis diktat ini ada dua orang, teman-teman sekalian, yaitu Ustaz Dr. Abdul Hamid Al-Aziz Al-Arab dan Ustaz Ali Ismail Al-Jeddah, ya. Dua-duanya adalah dosen masyayikh di Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi al-asma wa in ikhtalafat alfadhuha wa tabayanat fa innaha mutafaqqatul ma'ani. Dan nama-nama yang dimaksudkan yang kemarin kita tuliskan itu, ya, ada ilmu tauhid, ilmu aqidah Islamiyah, usuluddin, fiqhul akbar dan turunan yang lainnya, ya kan, ilmu nadhar wal istidlal. Itu walaupun namanya terlihat berbeda-beda, tapi menunjuk kepada satu substansi. Seperti yang saya sampaikan, ya. Tapi dilalahnya, dilalah itu penekanannya, ya, penunjukan penekanannya itu berbeda-beda, namun maknanya satu, menunjuk pada satu keilmuan yang serupa. Ya, hanya tadi kalau disebutkan akidah Islamiyah berarti ikatannya harus kuat. Ya, tauhid menunjukkan semua perbuatan terarah pada satu, ya, Tuhan satu, yang dipertuhankan, yang Maha Esa, ya, dan seterusnya seperti yang pernah saya sampaikan. Wa in kana al-ismul lafdhi bidzatihi yushiru ila qadiyatin bi'ainiha hiya al-asas fi at-tasmiyati fadhalika li syahratiha min qibal al-musamma wa syuhrah takhtalifu min 'alimin ila 'alim wa min makanin ila makan wa min zamanin ila zaman. Dan walaupun kita melihat lafadznya, ya kan, menunjuk kepada satu penekanan, ya, dengan sendirinya, ya kan,
Yang tadi saya sampaikan, ini kalau diterjemahkan tekstual kedengarannya lebih rumit, gitu kan? Hiyal asas fit tasmiyati, ini adalah dasar yang menunjukkan petunjuk pokok pada makna penamaannya. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Maksudnya apa? Walaupun ini maknanya beragam, tapi menunjuk pada makna yang serupa tentang bagaimana menguatkan keyakinan, tapi keragaman makna ini menunjukkan penekanan pada setiap namanya. Ya, penekanan pada setiap namanya. Seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kalau akidah Islamiyah ke sini, ya kan? Kalau tauhid ke sini, dan nama-nama ini menariknya nih, ya, menariknya. Dia muncul dari masa ke masa sesuai dengan orang yang merisetnya, mendalaminya. Ya, jadi di masanya, misalnya istilah ini lahir nih di masa sahabat misalnya dikenal dengan ilmu A. Ya, di masa naik ke tabi'in dikenal lagi ketika diriset, oh ini maknanya ke sini juga, ada penguatan sisi ini dikenal dengan ilmu B. Ya, makanya di satu era dikenal dengan ilmu tauhid, di era lain dikenal dengan ilmu akidah Islamiyah, di era lain dikenal dengan fikul akbar dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap ulama yang mengkaji itu menemukan manfaat-manfaat pembelajaran dari akidah ini. Jadi kalau kita mempelajari simpul iman ini, manfaatnya kurang lebih didapatkan beberapa manfaat yang secara pokok yang terangkum dalam nama-namanya. Jadi kalau Anda belajar ilmu ini, Anda bisa menjadikan semua kegiatan tertuju kepada Allah, maka disebut dengan ilmu tauhid. Kalau Anda belajar ini, maka kekuatan iman Anda terikat kuat dalam jiwa, maka disebut dengan ilmu akidah. Kalau Anda belajar ini, pemahaman pokok agama Anda menjadi kuat, levelnya tinggi, maka disebut dengan al-fiqhul akbar. Setiap kajian di setiap masa itu menemukan manfaat ini. Dan puncaknya ternyata menunjuk pada kesempurnaan fitrah. Ya, pada akhirnya fitrah kita akan terbimbing dengan pembelajaran dari nama-nama semua, nama yang melekat di sini. Jadi karena itu muallifan di sini menyebutkan min makanin ila makan, min zamanin ila zaman, dari waktu ke waktu, masa ke masa. Kalau ada nama baru yang dilekatkan kepada ilmu ini, yang dikaji ini, ya boleh jadi nanti akan muncul lagi penamaan, misalnya namanya adalah esensi agama, misalkan Nuwatuddin, tetap aja pada akhirnya akan kembali kepada satu makna yang serupa, tapi menunjuk pada keragaman makna dan kesempurnaannya. Wa kathratu hadhil asma tadullu ala makanati hadzal ilm, ya, dan ragam nama ini, banyaknya nama yang melekat kepada ilmu ini, tadullu ala makanati hadzal ilmi, ya, ini menunjukkan pada tingginya, ya, kedudukan ilmu ini, wa manzilatihi. فما وقعت على علم حتى الآن سمي بهذه الأسماء المتعددة إلا هذا العلم. Ya, dan tidak didapati sampai detik ini. Ya, saya ulang ya, tidak didapati sampai detik ini ragam pengetahuan yang mendapati banyak nama pada pengetahuan itu kecuali disiplin ilmu ini, akidah ini. Ya, selaraskan dengan yang saya sampaikan kemarin. Saya sampaikan kepada Anda dengan bahasa yang lebih sederhana kan kemarin. Ya, kalau namanya banyak, ini menunjukkan bahwa ilmu itu istimewa. Seperti kalau orang banyak disifati dengan kebaikan, orang itu istimewa, orang itu baik. Ya, dan saya juga sampaikan di pertemuan yang lalu, di disiplin ilmu yang lain, khususnya syariat, itu namanya satu-satu saja. Jarang ada yang dua bahkan lebih. Sekarang sholat, ilmunya apa? Fikih, fikih sholat. Ya, kita belum pernah mendengar misalnya fikih apalagi selain nama sholat itu. Satu saja, fikih sholat. Nanti di dalamnya dibahas tentang cara dari mulai wudhu sampai dengan salam, ya, cara bagaimana menghadap kiblat, cara kemudian ruku, sujud dan sebagainya sampai dengan salam. Fikihnya ya fikih sholat. Ya, mau apapun gambarannya, mau turunan-turunannya tetap kalau masuk ke sunnah dijelaskan nanti babnya tahajud. Jadi bab di situ. Nggak pernah ada fikihnya fikih tahajud, subbabnya aja bab tahajud. Ya, pembahasan tentang ini babut taharah, dari babut taharah, bab tentang bersuci, kemudian masuk ke wudhu dan seterusnya fikih sholat. Zakat ya zakat, fikih zakat, kan? Ya, walaupun zakat punya nama lain an-numu, ya, an-numu wa taharah, tapi kita nggak pernah dengar misalnya ini apa fikih numu, nggak ada. Fikihnya fikih zakat. Haji umrah, ya, kan kita belum pernah dengar fikih ritual Mekah misalnya, kan nggak ada. Ya, fikihnya fikih haji, fikih umrah, ya kan? Dan seterusnya. Itu satu itu aja. Tapi ilmu ini saking pentingnya, saking pokoknya dan punya kedudukan yang tinggi dan menentukan. Artinya kalau Anda haji tapi nggak beriman, ya nggak sah hajinya. Ya, nggak ada nilainya. Walaupun benar semua rukun syaratnya, ikutan sholat, benar semuanya dari awal sampai akhir. Ya, tapi nggak ada iman, ya nggak ada nilainya. Ya karena itu banyaknya nama yang melekat kepada nama ini menunjukkan bahwa kedudukannya tinggi. Ya, sangat penting gitu. Ya.
Kemudian saking pentingnya tidak ada yang dilekatkan nama-nama yang banyak kecuali melekat kepada nama akidah ini. Wa ilmu tasawuf fa in ta'addadat asma'uhu fa innahu la yasilu ila adadi. Walaupun ada misalnya seperti ilmu tasawuf, ya namanya ada tazkiyatun nafas, kan? Tasawuf itu kan nama lainnya ada tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu ya tasawuf juga. Ya, tasawuf sifatnya cara penyaringannya disebut tasfiyah. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, apa itu sufi, apa tasawuf, apa tasfiyah? Yaitu menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang muncul yang baik-baiknya. Itu tasfiyah. Jadi kalau Anda melihat ada al-ma'us safi, kalau beli air itu di Timur Tengah ada al-ma'us safi, maksudnya air itu telah difilter. Ya, dari kotoran-kotoran sehingga yang lahir yang bersihnya saja. Alatnya tasfiyah. Ya. Makanya nanti kalau melekat ya kepada benda atau zat baik hidup ataupun benda mati misalnya disebutnya safi. Safi. Ya, muannasnya safiyah. Ya. Jadi kalau ada yang namanya Ibu Sofia misalnya atau Sofi artinya itu orang yang bisa selalu memfilter hal-hal buruk yang mungkin ada pada dirinya sehingga yang keluar selalu yang baik-baik. Ya. Makanya Sofia itu nggak boleh marah tuh. Kalau ada namanya Sofia nggak boleh cemberut, nggak boleh berlaku yang jelek-jelek. Sofia itu dia bisa memfilter segalanya itu disaring dulu sehingga lahirnya semua yang baik-baik, nggak berkata kotor. Itu Sofia namanya. Ya. Untuk laki-lakinya Sufi. Jadi sufi itu nggak aneh-aneh sebetulnya, ya bukan pergi ke gunung atau ke gua dan sebagainya, tidak. Ya maka latihannya lewat syariat, jalannya, tarekahnya, ya tarekah itu tarekah jalan, ya suluk itu jalan, salik jalan, ya itu jalannya lewat apa? Lewat syariat. Puncak tertinggi lewat ibadah. Makanya ibadah itu kan membersihkan diri kita, salat membersihkan dari fahsya dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Filternya lewat apa? Lewat salat, lewat syariat. Jadi puncak tertinggi dari situ keluarlah syariat. Ya, dari syariat itu nanti muncul apa? Muncul ma'rifat. Ma'rifat kenal diri sendiri, kemudian ma'rifatullah. Maka muncullah apa yang disebut dengan turunan dari jim, ha, dan kha. Ya, dari mulai kha-nya tahalli, ya, menyingkirkan yang jelek-jeleknya. Kemudian tahalli, menghiasi dengan yang baik-baiknya. Tajalli, maka nampak keagungan dalam nilai ibadah itu, dalam nilai keagamaan itu. Nah, nanti kalau masuk babnya, dikaji, nanti kita akan turunkan. Bisa diturunkan itu. Tapi puncaknya apa? Puncaknya ya amalan, ya syariat. Ya, salat yang baik, zikir yang baik, kemudian ngaji yang baik. Nah, itulah cara menyaring kita dari yang kotor-kotor supaya yang baik-baiknya itu muncul. Ya, nanti kalau kita sudah mendapatkan tempatnya, keadaannya disebut sofa namanya. Ya, makanya kan ketika sa'i itu dimulai dari sofa kan? Sofa itu maksudnya apa? Kalau ingin memulai sesuatu, sa'i itu usaha yang sungguh-sungguh, yang serius. Kenapa bukitnya disebut dengan sofa? Karena Sayyidah Hajar ketika akan mencari air untuk anaknya, Sayyidina Ismail alaihissalam, itu beliau itu berprasangka baik dulu. Ya, menafikan segala yang kotor-kotor, disaring. Berprasangka baik kepada Allah. Nggak mungkin Allah menetapkan di sini kecuali ada kebaikan. Nggak mungkin suami saya diberikan tugas untuk menempatkan kami di sini, lalu setelah itu kembali lagi ya ke Kanaan, ke Palestina, kecuali pasti ada kebaikan. Allah sudah atur ini. Allah sudah siapkan. Nah, itu tasfiyah. Makanya ketika memulai tempatnya tinggi, sofa. Maksudnya apa? Kalau ingin memulai sesuatu itu jernihkan dulu pikiran kita. Baikan dulu, prasangka baik kepada Allah. Itu sudah setengah dari kesuksesan. Tinggal kita berusaha sebaik mungkin. Kadang-kadang kalau lihat peluang, cepat-cepat bergerak atau berlari kecil. Walaupun sampai ke atas itu, apa yang ingin kita harapkan itu belum tentu terdapat seketika. Mungkin fata morgana. Apa yang kita ingin capai itu marwah namanya. Boleh jadi sampai situ fata morgana, belum ketemu, turun lagi, naik lagi. Tiba-tiba kita putar-putar dapatnya di tempat dekat tetangga kita tuh yang jualan. Ya sa'i kan begitu. Naik turun sudah 7 kali dapatnya Ismail, ya kan? Yang hentak-hentakan kakinya itu. Dapatnya boleh jadi demikian. Mungkin bapaknya berusaha, Anda mengaji sekarang, menghafalkan Quran, hadis, tiba-tiba yang hafid anaknya. Itulah berkahnya itu seperti itu. Kita berdoa sekarang memulai, kita rintis dari sekarang. Mungkin yang dapat cucunya, yang dapat anaknya, itu selalu begitu. Nanti fikih doa pun begitu. Bapak, ibu, Anda, saya, kita merasa sukses sekarang dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan. Jangan salah. Mungkin saham terbesarnya orang tua kita, bapak, ibu kita dulu. Yang berpeluh keringat, ibu yang banyak tahajud, banyak berdoa. Saham mereka mungkin 70%, kita 30%. Mereka yang bolak-balik memohon tiap malam, minta, berusaha, yang memberikan yang halal tuh ke dalam tubuhnya sejak kita dalam kandungan. Itu bekal terbaiknya supaya sukses sekarang. Makanya ketika seseorang itu mencapai kesuksesan dan kematangan secara mental, fisikal, intelektual, dan harta, gitu, bahkan dalam kedudukan, itu doa pertamanya dalam usia 40 tahun itu, ya kan 40 tahun itu matang intelektual, matang emosional, matang spiritual, kan?
usahanya sudah mulai maksimal di situ penentuannya. Itu doa pertamanya di Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya, Santi Mira nih wajib hafal doa ini nih. Ya, langsung aja ke doanya tuh di pertengahan sampai ke ujung ayatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, wa an a'mala salihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati sampai ujung ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Yang ada wasainal insana biwalidayhi itu, pembuka ayatnya. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing hamba. Ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Untuk mampu mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepada hamba sampai detik ini ya Allah. Ya, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba. Nah, ini pertanyaannya, kenapa orang tua dilekatkan di situ untuk memberikan kesan? Boleh jadi sampai usia sekarang pun Anda merasa sukses, itu jasa orang tua itu begitu tinggi. Itu luar biasa. Nah, ini ya, supaya nggak terlampau jauh pembahasan kita, itu kurang lebih korelasinya demikian. Jadi kerjakan boleh jadi yang mendapati itu adalah orang-orang dekat, orang sekitaran kita. Itu sofa namanya. Ya, sofa puncaknya sampai dapat marwahnya itu abadi. Makanya apa yang didapatkan dari usaha kita ini, kalau kita belajar sekarang, merangkum, nulis, nanti kita akan ada manfaat dari menulis itu apa? Ya, legasinya apa? Jadi dari menulis apa? Mungkin catatan itu akan ditemukan oleh anaknya, cucunya. Penasaran digali lagi, jariahnya Anda dapat. Nah, itu abadi sifatnya. Makanya Sayyidah Hajar ketika mendapatkan air itu ya untuk minum Ismail, ya dengan izin Allah malaikat kemudian mengepakkan ya antara sayapnya itu, kemudian keluar air memancar. Apa kata ibunya? Zam 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma atau tajamma, tidak, tapi zam 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang nggak pernah berhenti airnya. Jadi kalau kita kerjakan niat karena Allah, ikhlas, tasfiyah, menepikan segala yang nggak penting, tujukan semua karena Allah, merawat anak karena Allah, ya kan? Kemudian belajar karena Allah, bekerja karena Allah, itu legasinya abadi, terkumpul terus terwariskan sampai anak cucu. Itu yang nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama-sama semuanya. Di Quran surah 52 ayat 21. Ya, At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang tua yang beriman itu diikuti oleh anak-anaknya, semua kompak beriman, diteruskan legasi amal salehnya, kami akan kumpulkan mereka semua di surga. Dan kami nggak akan sia-siakan sedikit pun harapan mereka untuk mewujudkan itu. Jadi kalau Anda, saya, kita sekarang menyiapkan itu, dan diniatkan karena Allah, itu dinilai. Dinilai itu. Tapi kullu imri'in bima kasaba rahin, kata Al-Quran, itu pilihan. Anda mau kerjakan, silahkan. Tidak, resiko masing-masing. Itu ya. Nah, jadi kalaupun ilmu tazkiyatun nafas, tadi kan tasawuf tuh sama dengan tazkiyatun nafas itu. Ya, intinya sama dengan itu. Walaupun namanya ada beberapa penyebutannya, menunjukkan itu juga penting, jadi tazkiyah nafas itu penting, tapi akidah lebih penting. Karena itu namanya lebih beragam, lebih banyak dibandingkan dengan nama yang melekat pada ilmu tazkiyatun nafas atau tasawuf atau turunannya. Wa qad dzakara al-ulama'u ta'rifatin 'adidatan wa qad dzakara al-ulama'u ta'rifat 'adidah 'ala مر العصور لهذا العلم وكان أقدم تعريف وصل إلينا ما ذكره أحد الأئمة المجتهدين في القرن الثاني الهجري هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت توفي 150 هجرية مؤسس المذهب الفقهي المعروف. Ya, di antara nama yang populer dari yang banyak itu adalah nama yang dihadirkan atau ditampilkan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Ya, berarti abad kedua Hijrah nih. Masanya itu sangat dekat ke sahabat, berarti tabi'in beliau. Ya, dan termasuk umat terbaik. Ini termasuk salaf, umat terbaik di kalangan-kalangan masa lampau. Ya, kurang lebih di masa kedua Hijrah. Jadi masa kedua Hijrah itu masih terjaga tuh. Ya, terjaga referensinya lebih dekat ke masa era-era sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dari masa sahabat ke tabi'in, biasanya era awal ke abad kedua Hijrah itu sudah masuk golongan tabi'in. Tabi'in. Setelahnya itu tabi'in. Nah, itu orang pertama kali memberikan penamaan kepada ilmu ini ya untuk membedakan dengan ilmu-ilmu syariat yang lain, itu diantaranya Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Jadi begitu Abu Hanifah meninggal, wafat An-Nu'man, ya beliau meninggal dunia, Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama, 150 Hijrah. Ya, 150 Hijrah. Ditengahi nanti oleh Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah, lahir, tumbuh, berkembang, wafat di Madinah. Itu Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, sekarang Gaza, Palestina. Nanti tumbuh berkembang di Mekah, mendalami bahasa Arab, terus nanti berkelana ke Madinah, belajar ke Imam Malik, terus
sampai nanti sempat ke Irak, kemudian berakhir di Mesir. Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, lahir sekitaran tahun 163-164 Hijrah. Ya, kurang lebih 14 tahun lah setelah Imam Syafi'i, lahir Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu nanti menarik tuh, antara pendidikan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu ada kemiripan. Sama-sama ibunya single parent. Ya, sama-sama single parent. Itu menarik. Ya, nanti lain waktu lah pas masuk bab yang lain ya, supaya kita nggak terlalu melebar gitu pembahasannya. Jadi Imam Abu Hanifah, ya beliau mengatakan, yaqulul imamu fi fiqhil absat. Ya, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, menyampaikan, i'lam anna al-fiqha fid din afdal min al-fiqh fil ahkam. Ya, ketahuilah bahwa memahami fid din dalam pokok agama afdalu min al-fiqh fil ahkam. Itu lebih utama. Ya, lebih utama, lebih penting dalam memahami fikih-fikih dalam hukum-hukum terapan. Ya, maksudnya hukum-hukum syariat, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat dan sebagainya. Ya, bukan berarti ini nggak penting, penting juga. Pokok salat, nggak paham bahaya. Salat subuh nggak paham berapa rakaatnya, bisa 4, nah, bisa fatal, keliru. Tapi agama untuk urusan ad-din itu lebih pokok. Ya, akidah lebih pokok. Ya, karena itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau menjadikan penamaan ini untuk fikih akidah ini ya terkait dengan tauhid, menjadikan di atas semua ini yang paling besar, yang paling agung. Maka beliau namai fikih ini dengan fikul akbar. Itu orang pertama yang menamai dengan fikul akbar Al-Imam Abu Hanifah. Seperti saya sampaikan kemarin, ya. Dari mana taunya? Teruskan. Fil ahkam wal fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ya, wa ma yata'allaqu minha bil i'tiqadat huwal fiqhul akbar. Ketemu nih. Sedangkan fikih pada dasarnya adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita, malaha wa ma'alaiha, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh. Jadi fikih itu sederhananya kenal diri kita, kenalin diri kita. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita kerjakan. Kalau kaitan dengan ibadah, nanti syariat. Dalam sholat, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh, fikih ranahnya. Makanya nanti kita ditunjukkan, ya. Diberikan pengetahuan dalam sholat ini, kerjakan seperti ini, dalilnya ini, petunjuknya begini, maknanya begini, hikmahnya begini, hasilnya seperti ini. Nggak boleh mengerjakan sholat saat nggak boleh mengerjakan seperti ini dalam sholat. Dia nggak boleh dikerjakan, ini nggak boleh dilakukan. Kapan sholat dilakukan, waktunya kapan dan sebagainya. Jadi apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh, itu ranahnya fikih. Sedangkan hal yang terkait dengan jiwa kita yang paling dalam, terkait dengan keyakinan, apa yang boleh dilakukan oleh hati kita, oleh jiwa kita, apa yang nggak boleh. Nggak boleh ria, nggak boleh hasad, kan? Nggak boleh dengki, nggak boleh syirik, nggak boleh macam-macam. Yang bolehnya ikhlas, yang bolehnya taat dan sebagainya. Itu ilmunya, kata beliau, disebut dengan al-fiqhul akbar. Ya, al-fiqhul akbar, pemahaman yang tertinggi, yang paling besar. Sudah, fahada ta'rif fihi raf'un limakanati hadzal ilmi wa tafdilun lahu 'ala al-fiqhi kama annahu yumayyizu bainal ilmaini bina'an 'ala ikhtilafi tabi'atil ahkam asy-syar'iyyah allati hiya majal al-bahth. Ya, fi kullin minhuma. Maka penamaan dengan fikih akbar ini memberikan kesan bahwa ya, kedudukan ilmu ini begitu tinggi, begitu penting dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sekalipun yang lain pun penting, tapi ini menunjukkan satu esensi yang melebihi keutamaan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, saya bacakan sampai sini ingin menunjukkan dua hal. Ya, sebetulnya nggak saya bacakan pun selesai kemarin karena sudah tuntas saya sampaikan. Yang pertama saya ingin tekankan bahwa apa yang kita pelajari itu ada sumbernya. Ya, jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, itu metodologi yang saya sampaikan untuk memudahkan. Ya, gambarannya begini untuk memudahkan dengan simple supaya mudah dipahami, jelas, dasarnya ada. Jadi kalau kita ingin rujuk kemana kitabnya, kita akan temukan gambarannya. Jelas ya? Nah, supaya nanti Anda punya kemantapan dalam belajar bahwa kita punya argumentasi. Jadi kalau nanti ada yang bertanya pun tunjukkan kitab, nah Anda tinggal kasih kitabnya. Ya, baik. Ini gambaran yang pertama. Yang kedua, saya ingin tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari, itu ulama-ulama dulu tuh begitu kansan mengkaji itu. Jadi kalau ulama-ulama dulu yang soleh-soleh, yang amalnya banyak, yang baik-baik, mereka begitu serius mempelajari itu. Sampai meriset, sampai menemukan nama, ya, sampai kemudian meneruskan kepada orang setelahnya. Maka siapa kita yang kemudian mengabaikan itu semua? Kita tinggal mengakses saja gitu, meneruskannya. Tapi keseriusannya tidak boleh kemudian kita berkurang. Ya, minimal kita dekati bagaimana kesungguhan-kesungguhan mereka. Karena kalau kesungguhan orang-orang dulu itu memang nggak mudah. Ya, nggak mudah melakukannya. Mereka walaupun pejabat ataupun hartawan, itu masih sempat Pak, Bu, sholat tahajud itu sampai khatam Quran. Imam An-Nawawi itu punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana beliau menunjukkan di situ, ya,
Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma, termasuk Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Itu kan orang kaya-kaya itu. Hartanya banyak, bisnisnya sibuk, tapi kalau malam masih sempat tahajud sampai khatam Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya sibuk luar biasa, ngajar sana sini, waktunya habis untuk mengajar, faqih luar biasa, tapi masih sempat tilawah Quran, setiap hari sekali khatam, setiap hari, Ramadan 2 kali siang dan malam. Ini bisa dibayangkan bagaimana kesungguhannya itu untuk bermujahadah, bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin gambarkan kenapa saya mulai dengan ini sebelum saya terangkan tentang pokok-pokok surah yang memberikan kekuatan pada jiwa kita di Fatrah Makkiyah. Ya, saya hadirkan dulu ini untuk memberikan kesan kesungguhan kita dalam belajar. Jadi jangan sampai saya hanya serius menyampaikan bahwa kitab-kitab dan sebagainya, nah, maka andanya misalnya nggak fokus dalam menyimaknya, sayang. Ya, sayang. Jadi takutnya nanti lompat-lompat pemahaman, dari situ tidak sempurna nanti pengamalan yang dikerjakan. Tapi kalau nanti ada kesibukan dan sebagainya, nanti kita tampilkan dalam rekaman di Mira, Anda bisa kaji kembali dari awal sampai ke ujungnya. Kalau sudah paham ini, sekarang pertanyaan besarnya. Dari semua nama yang melekat itu, yang bisa mengikat jiwa, memberikan cahaya, pedoman, kekuatan untuk beramal dan sebagainya, apa bimbingan langsung Al-Qur'annya? Ya, di fatrah atau di masa-masa pendidikan akidah itu. Ayat-ayat apa sih yang turun sehingga membentuk kualitas seperti Bilal bin Rabah yang dicambuk berkali-kali tetap ahad, ahad, ahad. Membentuk karakteristik seorang pebisnis yang ulung seperti Abdurrahman bin Auf yang mohon maaf sekali, dirampas semua harta-hartanya. Dari status paling kaya, dirampas jadi paling fakir. Untuk mempertahankan la ilaha illallah. Ya, jadi bukan dibalik. Dikasih biskuit, ya, kemudian yang terjadi hilang la ilaha illallah. Dikasih sembako, hilang la ilaha illallah. Ya, dikasih sarung mie instan, hilang la ilaha illallah. Cuma dikatakan dengan janji-janji manis saja, aku mencintaimu dan sebagainya. Bahkan diambil kehormatan dirinya, hilang la ilaha illallah. Nggak begitu. Iman orang-orang dulu tuh, diambil harta, la ilaha illallah. Diambil kekuatan fisik, la ilaha illallah. Bahkan ada yang diancam dengan kehilangan nyawa, la ilaha illallah. Itu gimana bisa menghasilkan kualitas seperti itu? Dan dahsyatnya bermanfaat bagi lingkungan. Hidupnya akur, harmoni, baik. Muncul orang-orang yang menghadirkan cahaya kebaikan sampai suasana tempat mereka tinggal. Itu disebutnya dengan suasana kota yang berperadaban, berkemajuan, penuh dengan cahaya. Sampai sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau disebutkan Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah itu bukan sekedar nama itu. Kita mesti belajar kok bisa jadi seperti ini gitu. Sampai sekarang kalau masuk Madinah tuh enak, tenang, nyaman gitu kan. Ya, ramah-ramah dan sebagainya. Itu ada jejaknya itu. Ya, ada transformasinya dari jahiliyah jadi khair ummah. Nah, ini yang coba kita keluarkan pendidikannya itu. Nah, dari mana didapatkan bimbingan langsungnya? Nggak ada yang bisa merubah karakteristik manusia dengan sedahsyat itu dan diteruskan ke generasi setelahnya kecuali bimbingan wahyu dari pencipta yang sesungguhnya. Karena yang paling kenal tentang diri kita ya pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lacak ya pada keterangan-keterangan Allah, bimbingan-bimbingan firman-firman Allah yang disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase penguatan akidah itu. Ya. Wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Oleh malaikat Jibril, umumnya seperti ini, alaihi salam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan bentuknya apa? Bentuknya Al-Qur'an. Firman Allah berupa Al-Qur'an. Ya, diturunkan di bulan Ramadan. Di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Ini insya Allah sudah detail, sudah hatam kita selesaikan di simpul kitab itu. Saya jelaskan apa yang disebut dengan Al-Qur'an, disebut dengan kitab, ya, nama-namanya dan sebagainya sudah saya terangkan dengan jelas. Jadi ini hanya menguatkan saja. Kan? Kenapa saya turunkan ayat yang ini, ya kan? Sedangkan juga banyak ayat yang lainnya, karena nanti dalam terusan ayatnya Allah menjelaskan hudal linnas. Hudal linnas. Di dalam Al-Quran ini isinya pedoman berkehidupan bagi semua manusia. Ya, linnas, untuk manusia. Pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Disebut manusia, masih ingat awal pertama kali kita belajar, kenapa kita mesti beragama, itu kan? Esensi beragama itu. Disebut manusia karena punya 3 bagian anatominya. Itu kan?
fisik, rohnya akal. Karena itu di dalam Al-Quran ada pedoman-pedoman menuntun bagaimana kebutuhan fisik kita terpenuhi. Apa kebutuhannya, apa nutrisinya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihindari. Kebutuhan fisik. Detailnya nanti diterangkan oleh Rasulullah SAW lewat hadis. Deskripsinya diterangkan lewat hadis. Dipraktekkan oleh Nabi, diberikan contoh kepada kita, diikuti oleh kita. Jejak Nabi yang mempraktekkan ini, firman Allah, diterangkan oleh beliau, dipraktekkan oleh beliau, dan kita mengikutinya disebut sunnah namanya. Ya. Makanya tentang makan aja ada sunnahnya. Bangun tidur secara fisikal aja ada sunnahnya. Bagaimana cara bangun, cara berpakaian, cara makan, cara berjalan, ya, cara bertutur, fisikal. Akal juga demikian. Ini. Ya. Ayat-ayat turun untuk menstimulus akal supaya berfungsi dengan kuat, nalarnya kuat, sehat, logikanya tajam dan sebagainya. Maka muncul bimbingan, ini konsepsinya tafakkur. Apa artinya tafakkur? Ada lagi definisinya. Ini tadabbur, apa artinya tadabbur? Ada lagi definisinya. Ini tadakkur, tafakkur, tadabbur, tanadzur, ya tanadzur, kemudian tadakkur, ada semua. Bimbingan tentang riset, merenungkan, berkontemplasi, ya, bagaimana kemudian merencanakan sesuatu dengan serius. Risetnya bagaimana melakukan hipotesa, dan ada sebenarnya di Quran tuh. Bahkan riset yang terkait di langit, di bumi, ya, terkait dengan aspek benda-benda langit misalnya, nanti ada astronomi. Kemudian di bumi ada daratan, ada lautan, sampai hewan-hewan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, diberikan contoh, sampai ketumbuhan-tumbuhan, sampai cuaca tuh ada, sampai kulit, pigmen kulit ada. Ya, kalau kita ke surah Ar-Rum itu di ayat 22 kan? Ya. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa diantaranya? Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, ya, ragam bahasa kalian yang berbeda-beda itu. Pengaruh lingkungan kepada lisan itu bisa diriset, menghasilkan bahasa. Setiap negara bahasanya bisa beda. Bahkan menariknya, satu negara bisa beda-beda. Di Indonesia ini ada berapa bahasa dialeknya, bahasa daerahnya? Itu bisa diriset. Ya, itu kemana tuh? Dari mana sumber suaranya? Dari tubuh kita, diteliti itu. Makanya di bahasa Arab itu ada makharijul huruf, berdasarkan tarikan nafas itu ada tempat hurufnya. Itu kalau bisa mampu belajar itu, dipakai bahasa apapun bisa mudah. Karena risetnya, ya, kalau bahasa Indonesia di mana umumnya nih? Mana yang paling optimal? Ya, mana yang paling dominan di antara bagian makharijul huruf itu? Oh, keluarnya banyaknya dari sini. Dipelajari, keluar cepat itu. Kalau Cina bagaimana? Inggris bagaimana? Arab bagaimana? Itu kalau kita mampu mengetahui makharijul huruf, sifat huruf, itu mudah kemudian untuk diteruskan. Ini riset. Pigmen kulit wa alwanikum, kesesuaian dengan cuaca, dari sini muncul riset tentang cuaca. Semua ada ini, asalnya dari sini. Dan puncaknya ini roh. Ya, kebutuhan roh ada di sini semua di Quran. Apa yang dibutuhkan, ya, apa untuk menguatkan roh bagaimana, ya, nutrisinya seperti apa. Nah, nutrisi ini yang kita jelaskan dari awal itu, nutrisinya kalau ini secara fisikal, ya kan, makanan-makanan fisik, ya, nutrisinya karbohidrat, protein, macam-macam dan sebagainya untuk menghidupkannya, termasuk olahraga. Kalau ini nutrisinya ilmu, pengetahuan, ini nutrisinya ad-din, agama. Makanya fitrah manusia itu beragama. Ini yang saya sampaikan di awal kan, masih ingat ya? Ya kan? Nah, kenapa kita memilih Islam sebagai ad-din? Nanti ada penjelasannya lagi, silahkan rujuk ke video awal. Ya, Islam yang paling jelas menerangkan konsep beragama, dari sisi ketuhanannya jelas, tidak rumit, gak susah memahami, gak banyak polemik dan seterusnya. Dari sisi ibadah jelas, diterangkan dari awal sampai akhir, termasuk maknanya, hikmahnya, dampaknya, feedbacknya. Ya, sampai ke muamalah, jelas tuntunan dari bangun tidur sampai tidur lagi, petunjuk jelas, dan semua informasi tersambung, ya, kepada satu sosok utamanya, Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad langsung sanadnya ke Allah Subhanahu wa taala, sumbernya. Di mana ada tuntunan kepada kita mengajarkan yang semua ajarannya tersambung kepada satu sosok yang sama. Ya, kepada rasulnya, dan langsung mendapatkan petunjuknya langsung dari Rabbnya. Makanya kalau kita kerjakan terpenuhi semua aspeknya. Nah, pokok dari sini ad-dinnya itulah akidah. Asasnya. Ya, pokoknya. Nah, jadi kalau ada misi kerasulan datang mengajarkan pertama kali tentang tuntunan ad-din dalam berkehidupan yang mencakup kebutuhan ini semua, ya, maka logika kan mengatakan pasti diberikan yang pokok dulu kan? Ya, di mana-mana kalau ingin memberikan sesuatu pasti yang pokok, setelah itu baru yang cabang, ya kan? Ya, makanya sholat yang pokok dulu dalam ibadah kan?
Harta yang pokok dulu zakat, baru cabangnya kan yang lain-lainnya. Ya kita kalau akan belajar juga diterangkan yang pokok-pokoknya dulu kan, dari SD ya kan ke SMP dan seterusnya, baru dicabangkan di perkuliahan dan seterusnya, detailnya disampaikan, prakteknya, ya kan? Baru dapat ijazah kebolehan untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari itu. Ya, ini pun disampaikan yang pokoknya dulu. Maka bimbingan pertama Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah tentang ad-din itu mengajarkan yang pokok-pokok. Karena pokok ad-din itu terkait dengan akidah. Karena itu masa awal kerasulan, awal dakwah, itu pun yang akan disampaikan adalah penguatan tentang pokok-pokok agama. Ini akidah dulu. Ya, fitrahnya seperti itu. Nah, kapan Nabi menyampaikan awal mula risalah dakwah itu? Ketika diangkat jadi Rasul. Di mana diangkat jadi Nabi dan Rasul? Di Mekah. Fasenya masih Mekah. Ya. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin menggali semua tuntunan-tuntunan terkait pokok ini, maka kita harus merujuk kepada fase-fase awal dakwah yang berlangsung di Mekah. Ya kan? Mengaitkan sesuatu dengan tempat ataupun keadaan dan menunjuk kepada sifat-sifat atau ajarannya, maka tambahkan nisbah. Nisbah untuk menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, kepada tempat atau kepada ajaran tertentu. Tambahkan huruf ya. Ya, ya kan? Kalau ada tak marbutah di ujungnya maka sebelum taknya. Kalau nggak ada tak marbutah maka langsung di ujungnya. Ya, Indonesia negaranya dinisbatkan kepada Indonesia, orang Indonesia mengikuti hukumnya, taat pada ketentuannya, Andunisi. Amerika itu negaranya, Amriki orang Amerika. Dasnya Malaysia negaranya, Malaysia orang Malaysia. Bukhara itu kabupatennya. Ya, Imam Al-Bukhari itu dari Kabupaten Bukhara. Kan namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, di kecamatannya Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khurasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Kan makanya Al-Bukhari. Nah, ini sudah ada Makkah nih, Makkah. Ya, sudah ada tak, karena ada tak marbutah di ujungnya, tinggal tambahkan ya nisbah di sini. Sebelum tak ada ya di sini. Ya, maka disebutlah dengan Makkiyah, Makkiyah. Ya, segala yang terkait dengan Makkah, aspek awal dakwah. Nah, maka yang perlu kita kaji adalah apa yang Allah turunkan nih kepada Nabi Muhammad di fase Makkah ini. Ya kan? Karena terkait dengan Al-Quran, pasti semuanya Al-Quran. Kan wahyu itu Al-Quran turunnya, Al-Quran. Yang langsung dari Allah, ya, lafadznya, maknanya, bagi malaikat, itu Al-Quran. Kalau diilhamkan maknanya, dijelaskan, ya, pengertian-pengertiannya, tapi maknanya dari Allah diberikan, bimbingannya berupa wahyu, lafadznya Nabi terangkan, detailnya, ya, dari bahasa beliau, itu hadis namanya. Ya, semuanya mengacu kepada tuntunan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di surah An-Najm itu. Nah, maka yang harus kita keluarkan adalah surah-surah apa nih, ayat-ayat apa yang turun ya dari Al-Quran ini di fase Makkiyah. Yang dengan itu kita bisa mengetahui, oh ini rupanya ajaran pokok di akidah ini yang melahirkan kualitas keyakinan seperti Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya radhiyallahu taala anhum jami'an, yang hebat-hebat itu. Ammar bin Yasir, ibunya yang bahkan saat mengandung dieksekusi, tembus pedangnya sampai ke janinnya dan sebagainya, hanya mempertahankan la ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah. Ini. Nah, ini yang harus kita keluarkan. Nah, kemudian diriset oleh para ulama, dilihat berdasarkan keterangan-keterangan yang sampai ya dari ayat-ayat, surat-surat yang disampaikan terus. Wah, kita itu lengkap sekali, Masya Allah. Ya, saat Nabi di Mekah, apa saja ayat-ayat yang turun, surah apa saja. Bisa dilacak, diketahui, dan itu valid. Valid. Ya, silahkan Anda gali ya. Anda bandingkan, ini untuk menguatkan keyakinan kita saja di Islam ya. Anda silahkan komparasikan. Cari di kitab-kitab yang disucikan, di keyakinan-keyakinan tertentu. Bisa dicek nggak? Kapan kitab itu ada? Kapan dibuatnya? Siapa yang buat? Siapa yang nulis? Benar-benar wahyu atau bukan? Kalau kita jelas, kalau keterangan catatan itu bukan wahyu. Ya, keterangan atas kitab, catatan itu tafsir nanti. Ada terjemah, ada tafsir. Dan itu cara berinteraksinya nggak seperti Qur'annya. Kalau Qur'annya mutlak, ya kebenarannya. Ya tafsir penjelasan berdasarkan keterangan-keterangan nanti yang didapatkan. Itu pun di kualifikasinya dicek kembali. Ya kalau keterangannya benar, digali lagi. Ada ilmunya lagi nanti, ilmu tafsir. Cek dulu benar nggak penafsirannya. Ya, kalau sesuai dengan dalilnya, terima, sahih. Kalau enggak, tinggalkan, jauhi. Jadi kita sampai ke situ tuh. Ini bisa dilacak.
Nanti setelah Nabi kemudian hijrah ke Yathrib, ke sini arahnya, kan? Hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, kan? Pindah ke sini, sudah fasenya sudah berbeda, keadaannya tidak sama dengan yang di sini, maka turun juga kan? Ayat-ayat itu sampai nabinya wafat kan, sampai berakhir nanti baru selesai. Turun di sini. Nah, nanti fase yang di sini disebut dengan Madaniyah namanya. Ya. Setelah Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah. Nah, sekarang yang pokok yang kita pelajari yang ini. Sampai Nabi meninggal, selesai Rasulullah SAW, baik yang di Makkiyah ataupun Madaniyah, itu turun sampai sekarang masih valid, masih nyata, dan gak ada yang berubah sedikit pun. 114 surah, 30 juz Al-Quran. 114 surah, 30 juz. Ya, ada yang menghitung bahkan sampai ke ayat 6.236 ayat. 6.236 ayat dihitung dan gak ada yang berubah sedikit pun. Ya, dari Al-Fatihah sampai dengan Minal Jannati wan Nas, persis semua sama. 114 surah, 30 juz. Nah, dari 114 surah ini yang turun di fase ini, fase awal-awal ini, itu ada 86 surah. Berarti selebihnya di sini berapa? 26 surah. 26 tambah 86 114 kan? Ya. 86 sampai dengan 26. Ya. Kenapa? 28, maaf, 28. 86 dengan 28. Ini 28 surah, ini 86 surah. Pas ya? Yang di Makkiyah 86 surah, 1. Madaniyah 28 surah. 86 tambah 28 114. Pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, ini suratnya lebih banyak nih. Ini kelihatannya sedikit, 28. Pelan-pelan. Ini kelihatannya lebih banyak, ini kelihatannya lebih sedikit. Walaupun di sini biasanya agak lebih panjang dibandingkan dengan ini, karena penjelasan syariat. Ya, kayak Al-Baqarah, Ali Imran, ada di sini semua nih. Ya, ini kelihatannya lebih banyak. Cuma suratnya rata-rata simpel-simpel. Ada beberapa yang panjang. Ya, tapi umumnya simpel-simpel. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Juz Amma kan simpel-simpel ya. Umumnya ada di sini. Nah, kalau kita lihat perbandingannya teman-teman sekalian, ini 114 surah, 30 juz, sempurna semuanya. Yang ini 86, ini 28. Karena di sini pokok-pokok surat yang penting ini yang turun, ini menunjuk kepada aspek ini. Dimensi akidah. Ini pondasinya. Ini memberikan kesan bahwa saking pentingnya fase ini, saking pentingnya pondasi ini, ya, itu sampai surat-surat yang turun pun itu luar biasa penguatannya. Sampai 86 surah, Anda bisa bayangkan. Ya, walaupun kelihatannya simpel-simpel berdasarkan peristiwa-peristiwa, fase-fase awal suratnya begini, kan? Nanti turunnya kadang sekian ayat dulu dan sebagainya. Ya. Di sini kalau sudah kuat ininya, sudah kuat, yang nggak usah banyak-banyak dikasih. Ya, satu surah kerjakan sami'na wa ata'na. Dua surah turun sami'na wa ata'na. Surah-surah turun sami'na wa ata'na. Detil di sini. Ya, karena itu saya ingin katakan bahwa ini yang coba kita turunkan nih. Ada surah apa saja di sini? 86 surah ini. Berdasarkan urutan-urutannya saat diturunkan. Nanti saat semuanya telah selesai, kurang lebih selama 23 tahun menyatu menjadi satu. Inilah sesuatu yang sangat indah. Muncul lagi kemukjizatan yang sangat luar biasa pada Al-Qur'an. Maka diurutkan berdasarkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dengan tauqif itu yang saat saya jawab pertanyaan dari salah satu jamaah itu ya. Maka urutan yang diturunkan ini dari fase Mekah, kemudian fase Madinah, setelah selesai tuntas semuanya turun, maka diminta oleh malaikat kepada Rasulullah SAW urutkan ya kesemuanya itu dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dan urutan inilah yang sampai kepada kita sekarang dan menjaga keutuhan Al-Quran, validitasnya, keutuhannya, dan Masya Allah ternyata dengan urutan ini yang tadinya turun berdasarkan kebutuhan
ya, ada peristiwa ini turun ini, ada peristiwa ini turun ini, ya. Sebabnya ini turun ini. Sebab jamannya asbab, turun disebut nuzul, maka muncul asbabun nuzul. Ya, karena ada kejadian begini, turun surah. Ada kejadian begini, turun ayat. Yang paling menarik ketika disusun ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, maka ini jadi pedoman utuh bagi semua manusia. Yang tadinya turun satu karena kasus ini, nggak ada kasus pun bimbingan turun, gitu kan? Ya, berdasarkan nuzulnya. Jadi begitu disatukan semuanya, disusun seperti ini, maka urutan itu sempurna untuk semua makhluk di setiap masa. Ini dahsyatnya Al-Quran. Makanya kenapa yang kita baca sekarang berdasarkan urutan tauqifi yang dihafalkan, ya, yang dihafalkan, dibaca, ditelaah berdasar urutan ini, bukan mengacu kepada asbabun nuzul, karena ternyata di antara rahasianya dengan susunan seperti ini, masya Allah kita temukan, berlakulah pedoman umum bagi setiap masa. Yang tadinya satu-satu turun di setiap kejadian-kejadian, begitu diurutkan ke sini, sempurna, lengkap, dan berlaku bagi semua umat, semua generasi. Dan dengan susunan ini terjaga sempurna. Ketahuan satu bergeser hurufnya, ketahuan ada yang salah. Jadi kalau Anda ngaji Quran dengan standar misalnya, yang 15 baris pun, atau yang 18 baris pun, geser satu kalimat, satu ayat saja, Anda tahu, oh ini ada yang salah ini. Dengan susunan seperti ini. Ya, mukjizat yang terakhir apa? Ya, dengan hafalan. Dengan susunan seperti ini, masya Allah, hafalan itu begitu cepat, mudah. Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Anda mau mulai dari juz 30 dulu, bisa dimudahkan, tersusun rapi. Ya, Anda mulai dari depan, dimudahkan. Ya, jadi ada mukjizat terkait dengan hafalan, mukjizat terkait dengan bacaan, mukjizat terkait dengan ini penelaahan. Ya, dan mukjizat yang paling tinggi adalah terkait dengan penjagaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu yang Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9 itu. Nah, sekarang kita keluarkan ini beberapa dulu berdasarkan urutan turunnya dulu ya, supaya jadi panduan. Yang pertama turun masih ingat? Surah apa? Nah, Al-Alaq, betul ya, Quran surah 96. Al-Alaq. Ya. Fase pertama turunnya 5 ayat dulu ya, 1 sampai 5. Pelan-pelan tuh. Kita sampai temukan ke Al-Fatihah dulu ya. Sampai ke Al-Fatihah kita urutkan. 2. Jangan khawatir, saya sudah ada tabelnya. Sampai 86 ini saya ada tabelnya. Nanti teman-teman tinggal sekarang catat dulu sampai 5. Selanjutnya nanti insya Allah akan di-upload ya. Di-upload nanti diturunkan.